Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rivaldo Herman Putra dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan matematika wajib tentang dimensi 3, materi hubungan titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang, dan bidang dengan bidang. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bangun ruang balok, PQRS dan TUVW. Oke. Untuk yang satu, kedudukan titik terhadap garis itu terbagi menjadi dua, adalah titik terletak di dalam garis dan titik di luar garis. Nah, titik di dalam garis adalah, kita lihat di sini, titik T dan U. Nah, misal kita taruh titik di sini. Nah, maka ini titik ini berada di dalam garis T sama U. Oke, kalau titik di luar garis itu jaraknya dihitung tegak lurus terhadap garis. Jadi setelah kita buat di sini. Nah, di sini kita taruh titik di sini. Nah, ini adalah titik garis yang berada di luar garis. Untuk bagian kedua adalah kedudukan titik terhadap bidang. Nah, di situ juga titik terhadap bidang juga itu mempunyai dua. Pertama, titik di sebuah bidang, titik terdapat di sebuah bidang, dan titik terletak di luar bidang. Oke, nih misal kita pada sudut TUFW ini kita buat di sini titik A. Nah, ini disebut titik ini titik di dalam bidang. Nah, kalau di luar jarak dihitung dari tegak lurus. Misalnya kita buat di sini titik satu lagi. Nah, titik B kita buat tegak lurus terhadap garis A. Oke, nah ini titik B ini disebut terletak di luar bidang. Oke, seperti itu. Untuk bagian ketiga, kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama adalah berpotongan. Misal kita buat di sini terhadap garis T sama U. Kita buat di sini garisnya, garis lurus, dan kita namai di sini misalnya ini garis A. Nah, ini disebut garis A ini berpotongan terhadap garis T sama U. Oke. Terus untuk yang kedua, garis yang berhimpit. Kita buat di sini di garis U sama V ini kita buat garis. Nah, ini berhimpit dengan garis U sama V. Misal di sini adalah garis B namanya. Oke, di sini dia adalah garis yang berhimpit terhadap garis U dan V. Oke, untuk yang ketiga, untuk garis sejajar, misal kita buat contoh di garis SR. Kita buat di garis SR. Misal kita buat di sini. Kita buat garis lagi di sini, garis lurus. Kita buat garis lurus di sini. Nah, di sini kita buat garis lurus. Nah, di sini ini disebut garis yang sejajar dengan garis SR. Terus kalau garis yang bersilangan yang keempat adalah garis yang bersilangan itu misal, nah di sini kita buat garis di sini dan seperti ini. Nah di sini garis ini disebut garis yang bersilangan, karena contohnya seperti gini, kayak ilustrasi kayak gini. Nah, kayak gini lah, anggaplah. Nah, seperti ini. Pokoknya seperti bersilangan garisnya terhadap garis terhadap garis. Oke, seperti itu. Untuk yang nomor 4, kedudukan garis terhadap bidang. Misal kita buat terhadap garis T sama V ini, itu namanya terletak pada bidang. Kita buat garis yang terletak pada bidang dari garis T dan U ini. Nah, kita buat di sini. Oke, nah ini adalah garis yang terhadap bidang, garis terletak pada bidang. Terus yang kedua, garis yang terletak sejajar bidang. Pokoknya yang disejajar sama bidang itu garis S sama R. Kita buat di sini. Kita buat sejajar. Nah, di sini kita tampak sejajar di sini, sejajar dengan garis dengan bidang SPQR ini. Oke. Nah, di sini. Terus yang ketiga, yang memotong bidang. Kita buat di sini garis memotong bidang tersebut.
Nah, yang ketiga adalah yang memotong bidang seperti ini garisnya. Yang pertama yang terletak pada bidang TUVW, yang kedua ada yang sejajar, yang ketiga adalah yang memotong. Oke, untuk bagian yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang. Misal di bidang PQRS ini kita buat lagi bidang di sini. Terus untuk di sini kita buat bidang lagi. Oke, dan di sini kita buat reaksen, R aksen dan S aksen. Nah, di sini kita buat bidang lagi, bidang baru. Jadi bidangnya berhimpit gitu. Terus untuk yang kedua sejajar. Terus kita buat lagi, misalnya di sini kita buat contoh kasarnya saja, kita buat di sini. Oke. Nah, ini di bidang TUVW ini sejajar terhadap bidang yang baru ini. Misalnya kita buat di sini juga T aksen, U aksen, V aksen dan W aksen. Nah di sini disebut sejajar terhadap bidang TUVW. Nah, terus jika berpotongan, nah yang ketiga itu adalah berpotongan. Berpotongan itu misal kita buat contoh di sini aja nih, di UV KR ini kita buat di sini. Kita buat ya ini contoh kasarnya di sini. Nah, pokoknya di sini tuh di titik di bidang UV RQ ini mereka itu berpotongan terhadap bidang tersebut. Oke, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.